Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak boleh menyamakan, ya, dan tidak boleh membagaimanakannya, ya. Kita menetapkan dan kita tidak boleh tolak. Jadi kalau datang dalil, kita terima, namun tidak boleh kita membagaimanakannya dan tidak boleh juga kita menyamakannya dengan makhluk. Bi ghairi tamtsil wala takyif wala ta'til, ya, tidak boleh kita menolak, tidak boleh kita samakan dan tidak boleh kita membagaimanakannya. Baik. Jadi bagaimana cara kita menetapkan sifat? Sederhana. Kalau datang penjelasan sifat-sifat Allah, seperti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, maka kita bilang Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan tidak sama dengan makhluk. Makhluk pendengarannya penuh keterbatasan, makhluk penglihatannya penuh dengan keterbatasan. Saya sering sampaikan contoh seperti kalau seorang berkumpul di padang Arafah, jutaan haji berkumpul di padang Arafah, ya. Berapa jumlah jemaah haji di padang Arafah? Berapa juta? Berapa juta? 5 juta, ya. Mungkin 3 juta resmi, 2 juta enggak resmi mungkin. Ini banyak sekali. Kemudian di saat yang sama mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bahasa, mungkin ratusan bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa macam-macam. Minta kepada Allah dalam waktu yang sama dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda. Dan Allah Maha mendengar seluruhnya dalam saat waktu yang sama. Ini Maha mendengarnya Allah. Adapun mendengar manusia sangat terbatas. Kita kalau ada 3 orang ngomong sama kita, semuanya pakai bahasa Indonesia saja. Kalau kita nggak bisa, satu diam dulu, yang lain ngomong, kita nggak bisa menangkap tiga-tiganya. Apalagi satu pakai bahasa Bali, satu bahasa Bugis, satu bahasa Irian. Gimana? Kita nggak paham, ya. Maka Maha mendengar manusia sangat terbatas, tidak sama dengan pendengaran manusia terbatas tidak sama dengan Maha mendengarnya Allah Subhanahu. Dan kiaskanlah terhadap sifat-sifat yang lain. Apalagi kita bicara tentang ilmu Allah sangat terbatas. Sangat luas. Manusia sangat terbatas. Sampai Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang terjatuh kecuali Allah tahu ilmunya, Allah tahu. Di bumi ini berapa triliun daun? Tidak bisa dihitung. Kalau ada satu daun jatuh di belantara Irian Jaya, di belantara Afrika, Allah tahu. Kenapa? Karena semua itu makhluk Allah. Dan Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang Dia ciptakan? Seluruh yang diciptakan Allah tahu tentangnya. Seluruh daun ciptaan Allah, maka Allah tahu bagaimana daun tersebut. Bahkan manusia, Allah tahu seluruh manusia. Bahkan Allah mengatakan, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah tahu pengkhianatan dirikan mata dan Allah tahu apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia. "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Ketahuilah Allah tahu apa yang ada dalam hati-hati kalian, maka waspadalah. Allah Maha tahu. Manusia pengetahuannya sangat terbatas. Banyak perkara yang tidak bisa dia ketahui. Ya. Oleh karenanya, begitulah cara menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tolak. Contoh, tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara Allah punya tangan. Allah mengatakan, ya, dalam Al-Qur'an tentang kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud dengan Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita yakin Allah punya 2 tangan. Kata Allah, aku ciptakan Adam dengan 2 tanganku. Bagaimana tangan Allah? Kita nggak tahu, nggak bisa ente bayangkan. Kalau ente bayangkan pasti keliru. Seperti Allah mengatakan bahwasanya dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bahwasanya penghuni surga akan melihat wajah Allah. Bagaimana wajah Allah? Tidak bisa kita bayangkan. Sangat indah, tapi bagaimana kita tidak tahu. Karena mau bayangkan pakai apa? Otak kita nggak pernah lihat. Otak kita tidak mampu untuk membayangkan. Tidak usah kita membayangkan keindahan Allah. Antum membayangkan, ya, saya sering sampaikan, antum membayangkan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam tidak bakalan mampu. Yang antum bisa bayangkan orang tertampan yang pernah antum lihat. Tapi kalau antum ingin bayangkan tampannya Nabi Yusuf yang kata Nabi utiya syatrul hasan, dibelikan setengah ketampanan, ya, antum tidak bakalan bisa menghayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sama kalau misalnya antum disuruh bayangkan tentang cantiknya bidadari, antum tidak bakalan mampu. Pasti antum bayangkan adalah wanita tercantik yang pernah antum lihat. Lebih dari itu otak sudah nggak mampu. Lebih daripada itu otak sudah tidak mampu. Ini mic-nya kenapa? Tes.
Saya ulangi ya. Kalau antum disuruh menghayal tentang cantiknya bidadari, antum tidak bakalan mampu. Yang antum bisa bayangkan adalah wanita tercantik yang pernah antum lihat. Lebih daripada itu tidak mampu. Bayangkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan ya tentang beningnya bidadari. Karena Allah mengatakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu putih seperti mutiara dan bening seperti intan. Beningnya bagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati bidadari itu adalah cermin bagi suaminya. Gimana caranya? Kita nggak tahu kok hatinya ada cermin. Kita nggak bisa bayangkan. Bahkan lebih parah lagi kata Nabi dalam satu hadis, ya bahwasanya yuramu khusaqaiha min wara'il laham minal husn. Terlihat sumsum betisnya di balik daging karena saking indahnya. Kalau dibilang terlihat sumsum di balik daging, kita ngeri, ini bidadari apa? Ngeri banget terlihat sumsumnya. Dan ini Rasulullah SAW menjelaskan, tapi Rasulullah SAW menjelaskan minal hasan karena saking cantiknya. Sehingga kalau disuruh bayangkan bidadari kita nggak bisa. Nggak mampu otak kita membayangkan apa cantiknya bidadari. Kata Rasulullah SAW, ya, lau anna imra'atan min ahli jannah ittala'at ala ahli dunya la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riha. Kata Nabi, kalau ada seorang wanita bidadari nongol di dunia ini, maka akan menerangi antara bumi dan langit. Kalau di Bali lampu mati semua, kemudian bidadari muncul terang benderang. Kenapa? Cahaya dari bidadari tersebut. Wa la mala'at ma bainahuma riha. Kemudian bukan cuma itu, bahkan bau semerbak yang harum antara langit dan bumi, semuanya harum karena bau tubuh bidadari yang sangat apa? Sangat harum. Nah, kita membayangkan bidadari kayak apa? Enggak bisa. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wala nasifu ala ra'sihi khairum minad dunya wa fiha. Kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu baru kerudungnya, belum bibirnya. Ya. Oleh karena para Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan bidadari enggak mampu. Seandainya Allah tampakkan bidadari di Bali ini, di Pantai Kuta, tahu-tahu muncul bidadari. Ini bidadari di surga, semua orang taubat langsung. Semua orang, kemana? Mau kerja? Enggak, saya mau baca Quran. Kenapa? Sudah lihat bidadarinya kayak apa? Ya, memang tidak bisa, kita tidak pernah Allah lihatkan. Itu sesuatu yang gaib. Dan kalau antum disuruh bayangkan, tidak mungkin. Saya pernah ceramah tentang bidadari, ada yang SMS, Ustaz, tolong kirim saya foto bidadari. Foto siapa yang mau saya foto ya? Otak kita nggak mampu, ya. Dan tidak sama dengan di dunia. Nggak usah orang di dunia saja, Yusuf alaihissalam, antum bayangkan tampannya tidak mungkin antum bisa bayangkan. Antum nggak mampu, otak antum nggak sampai. Kenapa saya katakan tadi? Akal itu hanya bisa menghayal sesuai dengan logika yang pernah dia lihat. Di luar itu otaknya tidak mampu. Suruh menghayal tampannya Nabi Yusuf nggak mampu. Antum coba bayangkan, nggak bisa. Bayangkan sampai para wanita tatkala lihat Nabi Yusuf, ya, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Tatkala mereka lihat Nabi Yusuf, mereka pun mengagungkan Nabi Yusuf sehingga mereka potong jari-jari tangan-tangan mereka tanpa mereka sadari. Saking tampannya mereka potong-potong, tidak mereka sadari. Antum lihat ada orang wanita secantik kayak apa? Kalau antum lihat kemudian antum terperangah, tahu-tahu disilet, antum sadar atau tidak? Pasti sadar, berarti kurang cantik. Kalau cantik sekali antum silet, antum nggak sadar, itu berarti hebat ya. Nabi Yusuf mereka potong di tangan mereka tidak sadar saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Sampai kalau antum baca dalam buku tafsir aneh-aneh, dalam buku tafsir Al-Qurtubi antum baca. Saya sebenarnya ada yang langsung tiba-tiba haid karena saking apa? Lihat tampannya. Ada yang langsung pingsan saking tampannya Nabi Yusuf. Nah, kalau kita disuruh membayangkan seorang lelaki yang kata Nabi, "Utiya syatrul hasan", diberikan setengah ketampanan, kita enggak bakalan mampu. Ya. Oleh karena maksud saya, antum tidak bakalan mampu bisa menghayalkan tentang sifat-sifat Allah. Oleh karenanya kita tetapkan sifat-sifat Allah dengan mengatakan berbeda dengan makhluk, ya. Nah, kalau kita takwil, kita mengatakan misalnya yang dimaksud dengan tangan Allah adalah kekuatan, ya, maka ini kelazimannya berbahaya. Antum bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai iblis, apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku?" Maksudnya dengan kekuatanku. Berarti Adam tidak spesial. Karena semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuatan, dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Adam jadi spesial alaihissalam? Karena dia diciptakan dengan kedua tangan Allah. Kalau Allah mengatakan, "Wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang spesial yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Kalau kedua tangan kita artikan dengan kekuatan, "Wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku?" Iblis bisa bantah, "Saya juga kau ciptakan dengan kekuatanmu, apa bedanya saya dengan Adam?" Ya. Paham? Oleh karenanya kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Di antara sifat-sifat tangan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan
sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Pada hari kiamat kelak seluruh bumi akan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka sampaikan. Oleh karena itu Subhanahu wa taala, jadi kita yakini sifat-sifat Allah tanpa menyamakan dengan apa? Dengan makhluk. Dan ini adalah akidah salaf. Ya. Kalau saya ingin nukilkan perkataan para salaf dari kalangan sahabat, ya saya akan nukilkan sebagian. Saya nukilkan boleh atau tidak? Boleh. Biar antum yakin bahwasanya inilah akidah para salaf, ya. Contohnya, ya. Perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar seorang sahabat, dia berkata, "Khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi." Allah menciptakan 4 perkara dengan tangannya. Adam Allah ciptakan dengan tangannya, wal arsyu Allah ciptakan dengan tangannya, wal qalam Allah ciptakan dengan tangannya, wa jannatu adan surga adan Allah ciptakan dengan tangannya. Summa qala li sa'iril khalqi kun fakana. Adapun makhluk yang lain Allah mengatakan kun fayakun. Jadi ini perkataan Ibnu Umar sahabat, dia mengatakan Allah ciptakan sebagian makhluk dengan tangan Allah, ya. Kemudian contohnya perkataan para tabi'in, ya. Contohnya juga perkataan misalnya sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat juga. Waktu dia menafsirkan As-Samad, Allahus Samad, ya. Apa itu As-Samad? Kata beliau, As-Samad secara bahasa artinya sayyid, pemimpin. Dan manusia juga ada yang jadi pemimpin, tapi kata Ibnu Mas'ud, As-Samad as-sayyidul ladzi qad intaha su'daduhu. Namanya Samad adalah pemimpin yang merupakan puncak dari kepemimpinan. Jadi dia sebutkan maknanya pemimpin dalam bahasa Arab, tapi pimpinan Allah tidak sama dengan pimpinan apa? Makhluk, manusia. Makanya di akhirat Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Sekarang kerajaan milik siapa? Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Seluruh makhluk tatkala di hari kiamat semua jabatannya ditanggalkan. Mau jenderal, mau presiden, tidak ada jadi pemimpin sama sekali. Mau raja, semuanya dibuang jabatannya. Semuanya dibangkitkan dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tidak beralas kaki pada hari kiamat kelak, keluar dari kuburan mereka. Maka Allah bertanya, limanil mulkul yaum. Sekarang kerajaan milik siapa? Maliki yaumiddin, yaitu raja yang menguasai hari apa? Pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala raja, Allah Subhanahu wa taala pemimpin, tapi yang puncak kepemimpinan. Ini dalil bahwasanya mereka menetapkan makna-makna dari sifat-sifat Allah, tapi mereka membedakan antara Allah dengan makhluk. Banyak sini perkataan Abul Aliyah, seorang tabi'in. Dia berkata, istawa ila sama. Apa maksudnya istawa ila sama? Katanya irtafa, yaitu di atas. Contohnya Mujahid rahimahullah, muridnya Ibnu Abbas. Dia menafsirkan firman Allah istawa, di atas. Kata dia ala, artinya apa? Di atas. Dia paham maksudnya istawa artinya apa? Di atas. Contohnya Ikrimah maula Ibnu Abbas, tabi'in juga. Waktu dia menafsirkan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata dia yaitu al-yadain, dua tangan secara hakikat. Benar dua tangan. Tanpa membagaimanakannya. Ya. Contohnya lagi asar yang masyhur dari Imam Malik. Imam Malik bin Anas rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Waktu ada seorang datang kepada Imam Malik, dia berkata, Ya Aba Abdullah, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam Malik, Allah berada di atas arsy. Bagaimana istiwanya Allah? Waktu itu Imam Malik berkeringat saking kaget mendengar pertanyaan orang ini, bagaimana istiwanya Allah. Maka Imam Malik berkata, al-kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya tidak bisa kita pikirkan. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Adapun istiwanya Allah kita ngerti, di atas maksudnya. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentang hal tersebut wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentang bagaimana adalah perkara yang bid'ah. Fa inni akhafu an takuna dhalan. Aku khawatir engkau telah tersesat. Kemudian Imam Malik memerintahkan untuk mengeluarkan orang yang bertanya ini. Jadi ini kaidah yang penting ya. Jadi kita tahu maknanya istawa, tapi bagaimananya kita tidak tahu, dan tidak mungkin kita tahu ya. Oleh karenanya para hadirin, muncul kaidah berikutnya dalam asma wa sifat, tauhid sifat, yaitu al-kalamu fi sifat kal kalami fi dzat.
pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat, atau al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi zat. Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda tahu zat sesuatu, Anda tahu sifatnya. Anda tahu bagaimana sifat air, Anda tahu, Anda lihat zat air, Anda tahu sifat air adalah mencari tempat yang rendah, Anda tahu. Anda tahu sifat udara, ya, menempati ruang. Anda merasakan, Anda bisa lihat, ya. Ya, tetapi kalau Anda tidak tahu zatnya, Anda tidak akan bisa bicara tentang apa? Sifatnya. Ya, Anda tidak bisa bicara karena Anda tidak tahu. Makanya kalau ada yang bertanya tentang bagaimanakah istiwanya Allah, kita bilang, Anda tahu enggak bagaimananya Allah? Kalau Anda tahu bagaimananya Allah, baru Anda bisa bayangkan bagaimana istiwanya Allah. Kalau ada yang tanya bagaimana tangannya Allah, Anda tahu enggak Allah? Kalau Anda pernah lihat Allah, Anda baru bisa tahu bagaimana tangannya. Kalau Anda enggak pernah lihat, Anda enggak bakalan tahu. Mustahil membayangkan bagaimana. Membayangkan bidadari aja enggak bisa. Membayangkan Nabi Yusuf aja enggak bisa, padahal makhluk. Bayangkan malaikat, Anda bisa bayangkan malaikat? Enggak bisa, gimana malaikat? Karena Anda enggak pernah lihat. Mau bayangkan jin, Anda bisa bayangkan jin. Yang Anda lihat jin yang menjelma. Entah menjelma menjadi binatang, menjelma menjadi gondruwo, menjelma menjadi mak lampir, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, ya tergantung. Kadang cantik jinnya, kadang mengerikannya. Dan sering saya sampaikan bahwasanya jin-jin yang ada di Indonesia ini ya sesuai dengan tingkat ekonomi orang Indonesia. Ya, setan-setan, kalau kita lihat film setan-setan yang ada di orang-orang barat, setannya keren-keren, ya. Vampire keren, pakai jas, ya. Cina-Cina juga keren, setan raja-raja pakai keren-keren. Indonesia miskin-miskin, ya. Pocong nggak punya baju, genderuwo belum mandi, rambutnya semerawut, ya. Ya, kemudian apa lagi? Kolor hijau. Apa? Kolor hijau. Itu dari mana lagi, baru ya? Miskin-miskin semua apa setan-setannya, kasihan. Sesuai dengan tingkat ekonomi apa? Masing-masing negara, ya. Karena hayalan mereka seperti itu, ya. Ya. Kalau vampire datang Indonesia nggak laku, kurang ngeri, ya. Jadi maksud saya yang Anda lihat pun bukan jin asli, bentuk aslinya. Mau dibayangkan bagaimana asli jin, Anda nggak bisa bayangkan. Yang Anda bayangkan kata dia menjelma, karena Anda nggak pernah lihat. Bagaimana lagi bayangkan malaikat? Bagaimana lagi bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak mungkin. Maka pembicaraan tentang sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau Anda nggak tahu zat, Anda tidak tahu tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada yang bertanya, bagaimana istiwa Allah? Jawabannya tidak bisa dipikirkan. Kenapa? Karena untuk mengetahui bagaimana istiwanya Allah harus tahu, pertama Anda harus tahu ars bagaimana. Karena kita harus tahu tempat yang di atasnya Allah, ars seperti apa. Kalau Anda sudah tahu ars seperti apa, yang kedua Anda harus tahu Allah bagaimana. Setelah Anda tahu Allah bagaimana, baru Anda bisa bayangkan bagaimana Allah di atas apa? Ars. Kalau ars Anda tidak tahu, Allah Anda tidak tahu, gimana bisa bayangkan Allah di atas apa? Ars. Sama kalau mengatakan Allah dalam hadis yang banyak, hadis yang sahih, Allah turun ke langit dunia. Bagaimana cara turunnya? Kita nggak tahu. Anda harus tahu langit dunia seperti apa. Langit dunia Anda tidak tahu, mana ujungnya, mana pangkalnya, tebalnya seperti apa, Anda nggak tahu. Terus Allah Anda tidak tahu. Nah, bagaimana Anda bisa bayangkan Allah turun ke langit dunia? Kalau bisa Anda ingin bayangkan, Anda harus tahu bagaimana hakikat langit, dan Anda harus tahu bagaimana hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, baru bisa dibayangkan bagaimana Allah turun ke langit dunia. Kalau enggak, maka Anda tidak bisa tahu.